Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa semua, perkenalkan nama saya Muhammad Idris Hashim dengan nomor induk mahasiswa 0537532271, Prodi Pendidikan Agama Islam, Universitas Terbuka UPJJJ, Denpasar. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas 3 dalam mata kuliah Nahwu Shorof. Mari kita bedah tugasnya dalam cerita Yaumun fil Madrasati. Selamat menyimak. Kana Abu Khalidin mualliman fi afdali madrasatin fil Madinah. Abu Khalid adalah seorang guru di sekolah unggul di kota. Dhahaba Abu Khalidin wa akhu Salimin ilal madrasah fi subah yaumil ahadi. Pada minggu pagi, Abu Khalid dan saudara laki-laki Salim pergi ke sekolah. Ra'at tullabu salasata kutubin wa khamsata aqlamin alal maktab. Para siswa melihat 3 buku dan 5 pena di atas meja. Dakhala al-atfal al-fasla liyata'allamun nahwa wal qira'ah. Anak-anak masuk ke dalam kelas untuk belajar tata bahasa dan membaca. La yal'abut tullab fil fasli bal yaktubuna ad-durusa bijiddin. Para siswa tidak bermain di dalam kelas, akan tetapi mereka menulis pelajaran dengan sungguh-sungguh. Walam yaghib ahadun fakulut tullab hadirun. Tidak seorang pun absen, seluruh siswa hadir. Kana Abu Zaidin sa'idan. Abu Zaid merasa gembira di anna waladahu najaha fil imtihan, karena putranya lulus ujian. Inna Zaidan aksarut tullab ijtihadan wa asra'uhum fahman. Zaid adalah siswa yang paling rajin dan paling cepat faham. Thumma qara'ud darsa wa katabut tamarin hatta sa'at ad-duhri. Para siswa membaca pelajaran dan mengerjakan latihan hingga siang hari. Ba'da dzalika, setelah itu, kharajat tullab minal fasli wa dhahabu ilal bait. Para siswa keluar dari kelas dan pulang ke rumah. Alhamdulillah, setelah kita membaca dan menerjemahkan cerita Yaumun fil Madrasah, mari kita analisis beberapa bacaan yang ada di dalam cerita tersebut. Analisis pertama yaitu kalimat yang mengandung unsur jumlah ismiyah. Kita berikan contoh, fakulut tullabu hadiruna. Kalimat tersebut mengandung jumlah ismiyah karena kalimat tersebut diawali dengan kalimat isim. Fakullu tulab hadiruna. Seluruh siswa hadir. Yang kedua, kalimat yang mengandung unsur jumlah fi'liyah. Kita ambil contoh, dakhalal atfal al-fasla. Kalimat dakhalal atfal al-fasla mengandung unsur jumlah fi'liyah karena kalimat tersebut diawali dengan kalimah fi'il. Dakhalal atfal al-fasla. Anak-anak masuk ke dalam kelas. Yang ketiga, kalimat yang mengandung unsur jamak atau lebih dari 3. Kita ambil contoh at-tullabu. Kalimat tersebut jamak dari kata tolibun yang berarti siswa. Jamaknya at-tullab yang berarti para siswa. Siswa yang lebih dari 3. Yang keempat, huruf nasab. Dari teks cerita tersebut, kita ambil huruf nasab yang tertera adalah inna, yang artinya sesungguhnya. Kemudian yang kelima, huruf jazm. Dalam teks tersebut, kita ambil satu huruf jazm, yaitu lam, yang berarti tidak.
Yang keenam yaitu huruf ataf. Dalam cerita Yaumun fil Madrasati, kita dapat menjumpai beberapa huruf ataf. Namun kita ambil satu contoh huruf ataf yaitu waw. Huruf waw ini termasuk huruf ataf yang memiliki arti musyarakah. Atau dalam bahasa Indonesia kita sering mengartikan dan. Kemudian yang ketujuh yaitu dzaraf atau kalimat yang menunjukkan keterangan waktu atau keterangan tempat. Dalam cerita tersebut kita bisa mengambil satu contoh yaitu fil madinati. Kalimat fil madinati mengandung unsur dorof makan atau kalimat yang menunjukkan keterangan tempat. Kemudian yang kedelapan adalah kata dari Asmaul Khamsah. Artinya, satu kalimat yang mengandung unsur Asmaul Khamsah. Kita ambil satu contoh yaitu Abu Khalidin. Dalam contoh Abu Khalidin, ada satu kata dari Asmaul Khamsah yaitu Abu. Kesembilan, yaitu kalimat yang mengandung unsur adat ma'dud. Adat artinya bilangan dan ma'dud yaitu benda yang terbilang atau benda yang dihitung. Kita ambil contoh adalah salah satu kutubin. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, yaitu isim tafdil. Apa itu isim tafdil? Yaitu fi'il dalam bentuk af'al atau mengikuti wazan af'al. Kegunaan atau fungsinya adalah untuk membandingkan satu dengan yang lain. Contohnya, asro'a yang artinya lebih cepat. Misal kita ambil contoh, Muhammadun akbaru min aliyin. Muhammad lebih besar daripada Ali. Baiklah teman-teman, berikutnya adalah kita akan menyusun sebuah kalimat sesuai dengan instruksi. Instruksi yang pertama adalah buatlah kalimat jumlah ismiyah yang memuat isim tafdil. Artinya kalimat tersebut diawali dengan kalimat isim dan di dalamnya ada isim tafdil. Contohnya, al-muallimu a'lamu minat tilmid. Al-muallimu a'lamu minat tilmid. Guru lebih alim daripada murid. Al-muallimu adalah isim. A'lamu di situ adalah isim tafdil. Disebut jumlah ismiyah karena kalimat pertama yaitu al-mu'allim adalah kalimat isim. Instruksi yang kedua yaitu buatlah kalimat fi'liyah yang menggunakan huruf jazm. Yaitu jumlah ismiyah yang menggunakan huruf jazm. Contohnya, lam yadhab Ahmadu ilal madrasah. Ahmad tidak pergi ke sekolah. Di sini kalimat lam yadhab Ahmadu ilal madrasah disebut jumlah fi'liyah karena diawali dengan kalimat fi'il, yaitu yadhab. Dan menggunakan huruf jazm, yaitu huruf lam. Instruksi ketiga, buatlah kalimat yang menggunakan satu dari asmaul khamsah dan huruf jar. Contohnya, kitabu akhika alal maktabi. Salah satu, kita ambil contoh dari asmaul khamsah yaitu akhun. Di sini kitabu akhika. Akhika itu termasuk satu dari kata asmaul khamsah. Kemudian menggunakan huruf jar alal maktabi. Alal maktabi. Itu alanya adalah huruf jar. Kemudian instruksi yang keempat yaitu buatlah kalimat yang menyertakan adat plus makdud atau angka dan benda yang dihitung. Contohnya, indi salah satu kutubin. Indi
salasata kutubin. Saya mempunyai 3 buku. Adatnya adalah salasah. Kemudian ma'dud atau benda yang dihitung adalah kutub. Jadi dalam kalimat tersebut sudah menyertakan adat dan ma'dud. Instruksi yang kelima adalah buatlah kalimat yang menggunakan dzaraf zaman atau keterangan waktu. Contohnya, aqra'ul Qur'an kulla sobahin. Dalam kalimat aqra'ul Qur'an kulla sobahin, saya membaca Quran setiap pagi. Kulla sobahin di situ termasuk dzaraf zaman atau kata yang mengandung unsur keterangan waktu setiap pagi. Demikian bacaan kita dan terjemahan kita dalam cerita Yaumun fil Madrasati. Kemudian ada beberapa analisis yang sudah kita bahas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di lain waktu.